Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas pelayanan kita hari ini, yaitu hari Senin 22 Agustus 2022. Marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin 22 Agustus 2022, tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dikatakan demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pengalaman Paulus untuk melakukan atau melaksanakan tugas panggilannya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia menghadapi banyak tantangan, baik dari penguasa atau masyarakat agama pada saat itu yang berusaha untuk menghambat supaya dia jangan memberitakan firman Tuhan. Di dalam beberapa persoalan atau keadaan, dia sungguh-sungguh menghadapi keadaan yang luar biasa. Dia ditindas dan dia hendak mau dibungkam supaya jangan memberitakan kabar sukacita tersebut. Namun apa yang dia peroleh atau bagaimana dia menghadapi keadaan tersebut? Saudara-saudara, walaupun dia ditindas dengan kekuatan dan kuasa daripada pemerintah dan masyarakat agama, namun saudara-saudara, sebagaimana kesaksiannya bahwa dia tidak terjepit. Artinya selalu ada jalan keluar yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena sebagai seorang pemberita Injil, dia selalu mengamalkan akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertainya dalam pemberitaan Injil tersebut, dengan keyakinan bahwa dia akan selalu bersama dengan Tuhan untuk menghadapi, maka dia tidak pernah putus asa. Bahkan dia selalu memberitakan Injil itu dalam situasi yang sulit. Dia juga memberitakan kabar sukacita tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah umat yang telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kepada kita dipercayakan tugas pelayanan supaya nama Tuhan boleh dikenal dan nama Kristus akan dimenangkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus selalu mewartakan kabar sukacita tersebut dalam situasi yang bagaimanapun, sesulit apapun. Firman Tuhan akan selalu disampaikan
sampai ujung dunia. Saudara-saudara, oleh kesaksian kita, oleh karena iman kita, kita juga bisa saja mengalami sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Ditindas, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan akan selalu memimpin kita. Tuhan akan selalu meluputkan kita dari persoalan-persoalan tersebut. Akhirnya kita tidak akan mungkin terjepit. Tapi kita akan dapat keluar dari kesulitan-kesulitan hidup tersebut. Saudara-saudara, termasuk dalam hidup kita sekarang ini sebagai orang beriman, pada masa-masa sulit yang kita hadapi bersama karena dampak daripada COVID-19, saudara-saudara, ada orang kesulitan untuk mencari nafkah karena ekonomi yang kurang mendukung. Tapi saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Kita harus yakini apa yang dikatakan oleh Tuhan, burung yang di udara, yang tidak pernah menabur, namun dia dicukupkan oleh Tuhan. Demikian juga bunga bakung yang di ladang. Dia tidak pernah menenun, tapi dia bisa berpakaian yang indah, bahkan lebih indah daripada pakaian Salomo. Itu artinya, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Oleh karena itu jangan mau menyerah. Walaupun mencari nafkah atau pekerjaan adalah sulit. Terlebih buat anak muda sekarang ini, begitu banyak anak muda yang sudah seharusnya harus bekerja. Namun lapangan pekerjaan yang tidak cukup. Saudara-saudara, mari melalui firman ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus menghadapi kesulitan. Dia tetap yakin bahwa dia tidak akan mungkin terjepit. Bahkan dia tidak pernah putus asa. Dia selalu berusaha. Akhirnya Tuhan sendiri yang meluputkan dan melepaskan dia. Demikianlah saudara-saudara, sikap kita dalam menghadapi situasi atau masa-masa sulit sekarang ini. Jangan pernah menyerah. Yakin akan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita, sehingga kita dapat melalui persoalan itu. Dan pada akhirnya kita akan dapat merasakan sungguh bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan mungkin banyak persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan saudara-saudara di dalam kehidupan bergereja, dan banyak lain hal. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Tuhan kita itu hidup. Dia sudah memberikan jaminan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Untuk itu, walaupun kita menghadapi kesulitan, jangan tinggal dalam situasi yang terjepit. Tuhan memberikan jalan keluar. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menunjuk supaya kita bisa melalui jalan yang sulit tersebut. Semoga Anda tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami sebagaimana Rasul Paulus, sebagai seorang
hamba Tuhan, rasul Tuhan yang telah diutus untuk memberitakan kabar sukacita. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi. Apakah itu dari penguasa, masyarakat agama yang berusaha untuk menghentikannya, untuk menindasnya. Namun dengan percaya dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertainya, dengan sukacita dia melalui semua persoalan itu. Dia tidak pernah berputus asa menghadapi semuanya itu. Tuhan, dalam kehidupan kami sekarang ini, begitu banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami boleh menghadapi kesulitan hidup dalam ekonomi, demikian juga Tuhan dalam menjalankan iman kepercayaan kami. Banyak hambatan dan tantangan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama kami dan memberikan jalan keluar sehingga akhirnya kami boleh berjalan dan keluar di jalan Tuhan yang dapat memberikan ketenangan dan kesegaran dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapi ragam daripada persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.